Di antara perbatasan Amerika dan Meksiko, ada satu kota yang masih termasuk dalam wilayah Amerika, tapi diberi nama New Mexico. Kota ini nggak punya banyak penduduk, penduduknya sedikit dan hampir satu sama lain kenal satu sama lain. Di sini masih banyak tanah-tanah luas yang nggak dihuni oleh orang, jarang didatangi oleh pendatang baru atau turis. Dan rata-rata pendapatan masyarakat atau warga yang tinggal di kota ini juga pas-pasan. Ada satu keunikan tentang kota ini. Mereka punya danau yang sangat luas, penuh alga. Kelihatan dari jauh kayak danau biasa yang dangkal. Padahal danau ini cukup dalam dan dihuni oleh ikan-ikan lele yang ukurannya bisa sebesar buaya. Serem banget, gue sampai Google, ikan lelenya kayak monster. Hebatnya warga sekitar nggak takut, justru mereka sering banget naik perahu untuk mancing di danau ini. Kota ini bisa dibilang cukup tenang. Makanya, waktu di tanggal 22 Maret 1990, saat ada seorang wanita bernama Cynthia berlari dalam keadaan telanjang, semua orang bingung dan takut. Cynthia waktu itu berlumuran darah. Di lehernya ada rantai kayak anjing dan dia teriak-teriak histeris, gedor-gedor rumah orang, tapi nggak satu pun bukain pintu. Cynthia terus lari, berusaha nyetop mobil yang lewat, tapi juga nggak ada satupun mobil yang mau berhenti. Mereka semua takut, ini perempuan sakit jiwa apa gimana? Karena nggak kunjung mendapatkan pertolongan, Cynthia lari ke rumah orang lain, digedor-gedor pintu satu persatu, sampai akhirnya dia masuk ke rumah nenek dan kakek yang waktu itu nggak dikunci. Waktu itu, bayangin, si nenek lagi santai-santai di ruang tamu, tiba-tiba dari pintu rumahnya masuk wanita telanjang, nangis-nangis, minta tolong, penuh darah. Si nenek awalnya takut, tapi dia ingat dia punya 4 anak perempuan juga dan entah kenapa dia ngerasa dia perlu melindungi wanita ini. Makanya si nenek langsung manggil suaminya, mereka kunci semua pintu dan nanya, "Kamu kenapa?" Cynthia waktu itu susah untuk menjelaskan apa yang terjadi. Intinya dia bilang, telepon polisi, Aku dikejar-kejar oleh orang yang menculik dan memperkaos aku selama berhari-hari." Cynthia langsung dipinjemin baju, dan si nenek langsung nelpon polisi. Petugas 911 langsung menginformasikan hal ini ke polisi. Dan petugas 911 juga ngasih tahu polisi sebelum si nenek nelpon, sempat ada orang lain juga yang nelpon 911. Masih dari kota yang sama, tapi penelpon ini nggak ngomong sepatah kata pun. Teleponnya langsung ditutup. Pihak kepolisian langsung curiga. Kota yang biasanya sama sekali nggak nelpon 911 ini, tiba-tiba ada 2 warga yang langsung menelpon 911 di waktu yang berdekatan, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Makanya ada 2 regu polisi yang diturunkan di hari itu. 1 regu mendatangi rumah si nenek untuk mengamankan Cynthia. 1 regu lagi diturunkan untuk mengecek lokasi rumah yang melakukan panggilan ke 911, tapi nggak ada suara. Kita ceritain dulu soal regu polisi yang mengamankan Cynthia. Jadi polisi ini langsung nanya ke Cynthia, "Kamu kenapa?" Dengan kondisi Cynthia yang babak belur, berdarah dari bagian intimnya, telanjang bulat, dan di lehernya ada rantai kayak anjing, polisi tahu pasti ada sesuatu yang nggak beres. Cynthia cerita bahwa dia nggak inget apapun sama sekali. Pokoknya yang dia tahu, suatu hari dia bangun, dia disekap oleh 2 orang, 1 pria bernama David, 1 wanita bernama Cindy, di mana dia dimasukkan ke dalam trailer rumah kontainer yang penuh dengan alat-alat penyiksaan. Untungnya Cynthia bisa meloloskan diri dan langsung lari sampai akhirnya masuklah ke rumah si nenek. Makanya polisi tahu, berarti tempat di mana Cynthia disekap nggak jauh dari rumah si nenek. Polisi langsung berusaha untuk mencari TKP. Mereka juga berusaha mencari penduduk yang bernama David. Waktu itu mereka belum tahu bahwa regu polisi yang pergi ke rumah yang menelpon 911, yang nggak ada suaranya, sebenarnya sudah sampai di rumah David yang mereka cari-cari. Awalnya pihak regu polisi ini masuk ke dalam rumah yang kelihatan kayak biasa-biasa aja. Tapi emang rumah ini dalam keadaan kacau. Ada banyak alat-alat mekanik dan kondisi furniture yang berantakan. Tapi yang membuat mereka kaget waktu mereka masuk ke dalam rumah kontainer yang terhubung dengan rumah ini. Di dalam kontainer ini
ada banyak banget alat-alat penyiksaan. Mulai dari cambuk, tang, tali, gambar-gambar porno yang memperlihatkan wanita disiksa, dan yang paling bikin merinding, di tengah ruangan ini ada kursi yang biasa dipakai oleh dokter objin. Kursi yang dilengkapi dengan alat penahan kaki. Di situ juga ada borgol, dan di langit-langit ruangan ada cermin besar. Dikatakan bahwa petugas yang masuk ke dalam trailer ini banyak yang muntah. Agen FBI juga disuruh untuk turun tangan melakukan investigasi. Cuman dalam sekilas, mereka sudah bisa ngebayangin penyiksaan kayak apa yang dialami oleh para korban di dalam ruangan trailer yang kemudian disebut dengan toy box ini, kotak permainan. So, mari kita bahas secara detail tentang toy box killer, pria bernama David yang ternyata punya banyak komplotan untuk melakukan kejahatan yang luar biasa mengerikan. Welcome to Ruang Gelap. David yang kita maksud bernama lengkap David Parker Ray yang lahir pada tanggal 6 November 1939 di Belen, New Mexico. Semasa kecilnya, David punya saudara perempuan bernama Peggy dan mereka diasuh oleh ayah kandung yang merupakan seorang alkoholik atau pemabuk. Karena terus-terusan disiksa, David dan Peggy akhirnya diasuh oleh kakek dan nenek mereka sendiri. Meskipun setelah tinggal dengan kakek dan nenek mereka, David dan Peggy udah nggak disiksa lagi, tapi kakek dan nenek mereka ini juga aneh. Kakek mereka terobsesi dengan agama dan sangat-sangat disiplin. Kalau misalnya David atau Peggy melakukan kesalahan, kakeknya nggak bakal segan-segan untuk langsung mukul mereka meskipun di depan publik. Jadi bisa dibilang juga David dan Peggy ini sering dipermalukan di depan orang-orang. Dan rumornya, nenek mereka juga aneh. Masih rumor, tapi neneknya ini katanya dari dulu sering menyuruh David untuk mukulin neneknya sendiri. Kayak minta dipukul karena neneknya suka dipukul. Ini juga masih rumor ya. Gue juga berusaha untuk memperhalus topik kita kali ini. Dan gak cuma itu aja, ayah mereka juga sering datang untuk menjenguk. Setiap kali ayah mereka datang, David selalu dikasih majalah porno berisikan wanita-wanita telanjang dan gambar-gambar yang menunjukkan aktivitas seksual sadomasochistik, yaitu aktivitas yang melibatkan kekerasan. Makanya sejak kecil, David punya banyak banget pemikiran fantasi seksual yang melenceng. Dan berhubung di rumah dia nggak pernah mendapatkan kasih sayang, di sekolah David malah dibully. Soalnya David ini pemalu banget, apalagi dengan wanita. Dan untuk mencari pelarian, David malah terjerumus ke dalam dunia narkoba. Dia juga jadi pemabuk kayak ayahnya. Dan dari usianya yang masih kecil ini, David mulai punya keinginan untuk memperkaos, menyakiti, dan juga membunuh wanita. Pernah suatu hari waktu David berusia 13 tahun, secara nggak sengaja, Peggy, saudara perempuannya, menemukan ada banyak banget catatan, buku-buku, dan juga foto-foto porno. Semuanya berbau kekerasan. Peggy sempat memarahi David, tapi David malah mengancam kalau Peggy berani untuk bicara atau melaporkan hal ini dengan siapapun, David gak bakal segan-segan untuk membunuh Peggy. Gak banyak informasi tentang gimana kehidupan Peggy setelah hal ini, tapi kayaknya Peggy tumbuh dengan normal, gak kayak David. Anyway, setelah David selesai SMA, dia sempat bergabung dengan militer, kemudian menikah sebanyak 2 kali. Terus waktu David berusia 27 tahun, dia menikah untuk yang ketiga kalinya dengan wanita bernama Glenda, dan kemudian punya anak perempuan bernama Jessie. Berhubung David selalu ingin melakukan kekerasan, rupanya istrinya juga nggak tahan. Jadi istri ketiganya juga minta cerai. David nggak keberatan karena dia juga ngerasa terkekang dengan pernikahan. David pengen bisa bebas mencari korban. Entah gimana, hak asuh anak perempuan mereka, Jessie, jatuh ke tangan David. Jadi waktu itu Jessie masih berusia 3 tahun dan dibawa oleh David untuk pindah-pindah, hidup layaknya hippie. David ikut rombongan wanita yang bernama Sally. Waktu itu Sally masih berusia 17 tahun. David berusia 27 tahun dan mereka mulai pacaran. Sally sempat hamil, tapi habis itu hilang. Sampai sekarang nggak ada yang tahu di mana keberadaan Sally. Dan waktu itu nggak ada yang curiga dengan David. David bilang, oh dia udah putus dengan Sally, Sally pergi ikut kelompok hippie lain, dan nggak ada satu orang pun yang curiga.
karena Sally memang gaya hidupnya kayak gitu. Tapi sekarang banyak yang menduga Sally dihabisi oleh David. Cuman polisi nggak pernah punya bukti konkret yang bisa membuktikan teori ini. Dari kecil, Jesse dibesarkan oleh David dan sudah terekspos dengan hal-hal berbau porno. David nggak berusaha untuk menutup-nutupi kegilaannya. Jesse dari kecil tahu betul kegiatan bapaknya ngapain aja. Setiap hari manggil PSK, membaca dan menonton hal-hal aneh. Dan bagi anak sekecil ini, yang sudah menyaksikan orang tuanya melakukan hal-hal aneh, lama-lama dia ngerasa ini tuh hal yang biasa. Jesse kira apa yang dilakuin oleh David, bapaknya, adalah hal yang normal. Jesse sering nanya ke bapaknya, sebenarnya orang lain juga sama nggak sih dengan mereka? Dan David selalu bilang, oh semua orang itu punya kesukaan masing-masing. Kita tuh nggak aneh. Ini adalah hal yang normal. Jadi Jesse sedikit demi sedikit juga mulai belajar dan merasa bahwa apa yang dia pelajari adalah hal yang normal. Sampai akhirnya waktu Jesse berusia 19 tahun, David ngajak Jesse untuk pergi ke salah satu tempat di mana PSK ngumpul. Waktu itu David menemui salah satu mucikari untuk menyewa PSK. David dan Jesse nunggu di dalam mobil. Datanglah satu wanita pekerja yang langsung masuk ke dalam mobil mereka, mengira akan bekerja secara normal, tapi malahan disiksa oleh David dan Jesse. Wanita ini disiksa dengan tang, tali, jarum, dan alat-alat lain. Untungnya wanita ini bisa keluar dari mobil dan langsung lari. Lagi-lagi, Jesse sempat mikir, sebenarnya apa yang mereka lakuin normal nggak sih? Bapaknya ini ngajarin yang benar atau salah? Jadi, si Jesse pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan ke polisi kalau dia dan bapaknya baru aja menyewa pekerja yang kemudian mereka siksa. Pihak kepolisian kaget, mereka nggak percaya. Dipanggillah si David untuk diinterogasi. Si David kemudian cerita dengan polisi kalau anaknya Jesse itu halu. Mereka nggak ngapa-ngapain. Tapi di sini David ngaku, dia emang suka ngelihat wanita tersiksa. Dia bahkan sempat nanya ke polisi, kalian pernah nggak sih ngelihat wanita tersiksa? Ah, kalian belum tahu sih rasanya. Si David ini malah sombong. Dan waktu itu para polisi tuh bingung. Mereka pengen menginvestigasi lebih lanjut, tapi mereka nggak punya bukti apapun. Nggak ada korban yang ngadu juga. Mereka nggak bisa menginvestigasi kalau nggak ada korban yang mengadu. Jadi ibaratnya meskipun David ngaku, oh iya aku nyiksa orang, tapi orang yang nggak ngelapor, polisi tetap nggak bisa menangkap. Intinya, David dibiarkan bebas. Kalau kalian kira gara-gara kejadian ini David dan Jesse jadi hubungannya rusak, kalian salah. Hubungan ayah dan anak ini justru makin dekat. Kenapa? Karena David bilang ke Jesse, kamu lihat kan, kamu udah ngelapor ke polisi, tapi bapak nggak apa-apa. Emang yang kita lakukan itu normal. Dan Jesse ngerasa percaya, kalau emang bapaknya salah harusnya ditangkep dong. Itu yang ada di pikiran Jesse waktu itu. Ya udah, Jesse ngerasa dia menyukai apa yang bapaknya sukai, yang mereka lakuin gak ilegal, ngapain harus berhenti. Sedangkan si David malah makin songong. Dia ngerasa polisi emang gak bisa menangkap dia. Jadilah, kedua anak dan bapak ini setuju untuk melakukan investasi. Mereka berdua membeli trailer seharga $100.000 yang kemudian mereka isi dengan alat-alat penyiksaan. Yang kemudian kita tahu trailer ini diberi nama toy box atau kotak mainan mereka. David dan Jesse selalu mencari korban untuk mereka siksa di dalam kotak mainan ini. Biasanya mereka mencari korban di pub, bar, atau di jalan. Niatnya baik mau numpangin, tahu-taunya diculik. Dan banyak korban yang waktu itu nggak merasa curiga. Soalnya ini ayah dan anak. Anaknya cewek. Gak mungkin lah diapa-apain. Nggak ada yang nyangka sama sekali. Korban-korban ini bakal dikasih obat. Obat yang bikin mereka lupa ingatan dan juga lemah. Begitu korban hilang kesadaran, diculik, begitu bangun, mereka sudah diikat di kursi. Hal pertama yang bakal mereka lihat adalah lukisan dan gambar-gambar wanita disiksa. Mereka juga bisa ngelihat langsung dari cermin di atas kepala bahwa mereka dalam keadaan telanjang, diikat, dan yang lebih mengerikannya lagi, mereka dikelilingi oleh
senjata-senjata atau alat-alat yang bakal digunakan untuk menyiksa mereka. Ada peti mati juga di ruangan ini. Di seluruh bagian rumah dan ruangan ini ditempeli CCTV, dipasangi CCTV maksudnya. Bukan untuk keamanan, tapi untuk merekam semua gerak-gerik. David selalu memonitor CCTV, dan begitu David melihat korbannya sudah sadar, dia bakal langsung muter rekaman suara. Rekaman suara untuk menyambut korbannya. David cerita dia sengaja ngerekam suaranya karena capek, harus ngulang hal yang sama berkali-kali. Jadi mending dia rekam aja, biar setiap kali ada korban yang datang, langsung aja tuh diputer rekamannya, biar dia nggak capek. Dan di dalam rekaman ini, David menjelaskan apa aja yang bakal dialami oleh korban. Gua nggak akan secara rinci membacakan isi rekaman, karena terlalu grafik, terlalu disturbing, terlalu menjijikkan, dan emang sebaiknya nggak disebarluaskan. Intinya, David memberitahu semua korbannya bahwa mereka akan disiksa, nggak cuman oleh satu orang, tapi oleh banyak komplotan, dan anjing peliharaan David juga bakal ikut memperkaos korban. David menjelaskan secara detail ke korban, dia bakal pakai alat apa aja, dan menyuruh korban untuk tenang. Kalau pengen hidup, harus mematuhi apa aja yang disuruh. Selama korban disiksa, korban juga akan diberikan obat-obatan yang membuat mereka lupa ingatan dan lemah. Jadi hampir semua korban David sebenarnya enggak dibunuh. Mereka dibebaskan tapi nggak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang, korban-korban David yang berusia 12 tahunan, masih anak kecil, setelah diperkaos, dibawa oleh David ke Meksiko untuk dijual ke oknum-oknum perdagangan anak. Sayangnya nih, meskipun nantinya FBI dan kepolisian mendapatkan semua rekaman video-video semua korban, mereka nggak bisa mengidentifikasi siapa aja identitas korban. Soalnya di video-video ini, semua wajah korban ditutupi. Video ini satu persatu ditonton, dan polisi yakin beberapa di antara korban yang disiksa udah pasti meninggal karena penyiksaan yang luar biasa. Cuman sayangnya, itu tadi, mereka nggak bisa mengidentifikasi satupun wanita di dalam video ini. Jadi polisi nggak tahu gimana nasib korban-korban ini. 3 tahun setelah kejadian, Jesse melaporkan bapaknya ke polisi, si Jesse hamil. Dan berhubung Jesse nggak pernah punya pacar, semua orang yakin Jesse hamil anak bapaknya sendiri. Jadi ini benar-benar satu keluarga yang disfungsional. Jesse dan David selalu bisa menutupi kejahatan mereka. Semua korban mereka antara dijual atau selamat tapi nggak inget. Jadi kejahatan mereka benar-benar nggak tercium. Sampai suatu hari, seperti biasa, Jesse dan David pergi ke bar untuk mencari korban. Secara nggak sengaja, Jesse bertemu dengan pria bernama Roy Yancey, yang merupakan salah satu anggota penganut ajaran setan atau satanisme. Rupanya, sejak dulu, Jesse juga tertarik dengan yang namanya satanisme. Jadi, Jesse merasa nyambung bisa ngobrol dengan Roy. Keduanya jatuh cinta dan kemudian jadi pasangan. Roy kemudian diajarin oleh Jesse dan David bahwa mereka melakukan penyiksaan terhadap wanita-wanita. Lama-lama, Roy jadi komplotan juga, ikut melakukan penyiksaan. Mereka lalu bertemu lagi dengan pria bernama Kenneth, yang waktu itu merupakan penjual narkoba. Kenneth juga sempat dijadikan komplotan, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Kenneth menghilang. Beberapa hari kemudian, tetangga mulai mencium bau busuk. Bau ini berasal dari rumah Kenneth. Berhubung Kenneth udah lama hilang, dari rumahnya ada bau busuk, tetangga langsung nelpon polisi. Petugas yang dikirim untuk melakukan pengecekan, melakukan pendobrakan, dan waktu pintu rumah dibuka, mereka ngelihat ada banyak lilin-lilin hitam, gambar-gambar setan, dan di ruang tamu, jenazah Kenneth sudah membusuk. Perutnya robek, dan di bagian bawahnya ditemukan alat-alat tumpul. Tapi nggak tahu kenapa, kematian Kenneth justru dianggap oleh polisi sebagai kasus bundir. Jadi nggak pernah ada investigasi. Diperkirakan kematian Kenneth sebenarnya direncanakan oleh Jesse, dibantu oleh Roy. Sekarang anggota komplotan mereka tinggal 3, dan mereka masih aktif mencari korban. Suatu hari, Roy ditelepon oleh mantan pacarnya yang bernama Mary Parker. Mary cerita ke Roy, dia udah nggak punya tempat tinggal,
gak punya uang, gak punya pekerjaan, dan butuh bantuan. Mary nanya, Roy mau gak bantuin dia? Roy, Jesse, dan David melihat kesempatan. Mereka berbaik hati menjemput Mary. Mary dipersilahkan untuk tinggal dengan mereka. Tapi yang gak Mary ketahui, sebenarnya dia dijadikan target. Begitu Mary bangun, dia sudah diikat ke kursi. Dia dikurung di dalam toy box, kotak mainan orang-orang yang sakit jiwa ini. Sama seperti korban-korban sebelumnya, sebenarnya mereka nggak ada pikiran untuk menghabisi Mary. Tapi rupanya Mary ini banyak disukai oleh orang-orang sekitar. Jadi waktu dia hilang, banyak yang lapor polisi dan banyak yang melakukan pencarian. Roy, David, dan Jesse takut. David takut banget semua kejahatan mereka terbongkar. Jadi David menyuruh Roy untuk menghabisi Mary. Proses Roy menghabisi Mary terekam CCTV. Cuman sayangnya, gak ada yang tahu kemana jenazah Mary dikuburkan. Soalnya sampai sekarang belum ditemukan. Ada dugaan jenazah Mary dipotong-potong dan ditenggelamkan ke dalam danau Elephant Butte. Soalnya dulu David pernah kerja sebagai teknisi mesin perahu dan dia ngomong ke teman-temannya kalau dia mau buang jenazah di dalam danau, dia tahu gimana caranya. David bilang dia pasti bakal memotong-motong korban terlebih dahulu, kemudian dimasukin ke dalam kawat ayam, dicampur dengan batu-batu supaya jenazahnya nggak ngambang, dan kalaupun ditemukan oleh polisi, dikira makanan lele. Jadi kalau memang David menenggelamkan jenazahnya dengan cara ini, wajar korbannya nggak ada satupun yang ditemukan. Tapi ini masih teori. Nggak pernah berhasil dibuktikan karena kondisi danau ini emang gede banget dan dalam. Penuh alga lagi. Belum lagi ikan lelenya segede-gede buaya. Jadi ya, siapa yang mau melakukan pencarian? Oke, balik lagi ke cerita. Begitu Mary dibunuh, Roy mulai dicurigai oleh warga sekitar. Untuk menghindari kecurigaan, Roy dan Jesse memutuskan untuk pindah dulu ke kota lain. Setahun kemudian, barulah Jesse dan Roy balik lagi ke kota itu untuk melanjutkan kegiatan jahat mereka dengan David. Begitu balik ke Elephant Butte, Roy dan Jesse nongkrong di bar untuk mencari korban lagi. Dan kali ini mereka bertemu dengan wanita yang bernama Cindy Handy. Awalnya Cindy mau dijadiin korban, tapi Cindy justru kelihatan kayak lebih cocok untuk menjadi bagian dari mereka. Cindy udah sering keluar masuk penjara, gak punya siapapun, orangnya liar. Bukannya jadi korban, Cindy justru berpacaran dengan Jesse dan Roy. Jadi semacam pacaran bertiga. Berhubung mereka bertiga pacaran, Cindy juga dikenalkan ke David. Ujung-ujungnya mereka berempat sering pesta bareng, dan Cindy akhirnya pacaran dengan David. Ini tetangga sekitar tuh gosipnya tuh bukan main guys. Bayangin, si David ini dipercayai menghamili anaknya sendiri, Jesse. Terus sekarang Jesse punya pacar wanita, pacar wanitanya justru jadi pacarnya David. Ya bener-bener keluarga yang super aneh. Cindy mulai diajarin cara menyiksa korban. Dan David sayang banget dengan Cindy. Soalnya Cindy tuh nggak pernah nanya dan nggak pernah membantah. Apapun yang disuruh oleh David pasti dilakuin oleh Cindy, segila apapun. Pernah nih, Cindy mau pulang ke kota asalnya, soalnya sahabatnya mau nikah. Terus David bilang, kalau kamu pergi, siapa yang bakal gantiin kamu selama 3 hari? Ujung-ujungnya, Cindy mencarikan wanita yang bisa digunakan oleh David untuk menggantikan dia. Dan disinilah David sadar kalau Cindy memang sudah berhasil membuktikan bahwa dia memang bagian dari kegilaan keluarga ini. Begitu Cindy pulang dari acara sahabatnya, Cindy mulai menemani David untuk mencari korban. Dan suatu hari, di tanggal 20 Maret 1990, Cindy dan David pergi ke Albuquerque. Mereka menyewa seorang wanita pekerja malam. Wanita pekerja malam ini bernama Cynthia. Begitu Cynthia masuk ke dalam mobil mereka, David dan Cindy bilang ke Cynthia kalau sebenarnya mereka ini adalah polisi yang menyamar. Cynthia ditangkap, diborgol karena melakukan tindakan prostitusi. Setelahnya Cynthia nggak inget, tapi begitu dia bangun, dia sudah berada di dalam toy box.
Badannya diikat di kursi, dia mendengar rekaman suara David yang menceritakan apa aja yang bakal dia alami selama berhari-hari. Dan di situ Cynthia sadar bahwa dia diculik dan diperkaos. Untungnya di hari ketiga, Cynthia dipindahkan untuk masuk ke rumah, tapi dalam keadaan diborgol keranjang. David pergi ke ruang tamu untuk nonton. Jaraknya agak jauh, sedangkan Cindy disuruh untuk mengawasi Cynthia. Tapi Cindy waktu itu mau masak, jadi Cynthia ditinggalin sendirian di dalam kamar. Nah, waktu Cynthia bangun, nggak tahu gimana, dia ngeliat kunci borgolnya ada di dalam kamar itu. Dan lokasi kunci ini cukup dekat dengan dia. Jadi Cynthia berusaha untuk meregangkan badannya supaya nyampe bisa ngambil kunci itu. Cynthia langsung ngebuka borgolnya, dan waktu lagi ngebuka borgol nih, Cindy tiba-tiba masuk. Untungnya Cynthia sudah bebas, jadi dia bisa menerjang Cindy. Dia ambil lampu, dia pukul kepala Cindy pakai lampu meja ya, bukan lampu plafon. Terus Cynthia ngelihat ada tusukan untuk mecahin es. Nggak tahu kenapa ada alat itu di dalam kamar. Yang jelas alat ini langsung diambil oleh Cynthia dan langsung dia tusuk ke leher Cindy. Ada yang bilang leher, ada yang bilang kepala. Yang jelas di antara bagian inilah Cindy tumbang. Cynthia sempat lari dan nelpon 911, tapi dia sadar suaranya mungkin bisa didengar oleh David. Jadi langsung dimatiin oleh Cynthia. Nah, telepon inilah yang didengar oleh petugas 911 yang bilang, oh iya, ada juga yang nelpon tapi nggak ada suara. Karena Cynthia nggak jadi nelpon, dia langsung lari keluar teriak-teriak minta tolong dengan warga sekitar. Dan itulah yang dilihat oleh orang-orang di tanggal 22 Maret 1990. Sampai akhirnya Cynthia berhasil masuk ke rumah kakek dan nenek, dan akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh polisi. Begitu kasus ini terungkap, polisi berusaha untuk memberitahu wanita-wanita lain kalau mereka merasa menjadi korban datang ke kantor polisi. Polisi juga memberitahu kemungkinan besar korban-korbannya dikasih obat, jadi mereka bakal lupa. Datanglah wanita yang bernama Angelica Montano yang melapor ke polisi kalau dia adalah korban juga. Setelah berita disebarkan, datanglah wanita yang bernama Angelica Montano. Angelica bilang ke polisi dia adalah salah satu korban dan dulunya sudah sempat ngelapor ke polisi, tapi polisi nggak percaya dengan cerita dia. Karena apa? Karena Angelica bekerja sebagai wanita malam. Terus setelah FBI dan pihak kepolisian menonton satu persatu rekaman yang ada di dalam CCTV dan disimpan oleh David, mereka memang nggak bisa mengidentifikasi wajah para korban. Tapi ada satu korban yang terekam punya tato di bagian lengan, dan tatonya itu sangat spesifik. Tato ini lalu difoto oleh polisi dan disebarkan. Polisi bilang, kalau kalian mengenal atau kalian punya tato seperti ini, silakan datang ke kantor polisi karena sepertinya kalian adalah salah satu korban. Gak lama kemudian, datanglah wanita bernama Kelly Garrett. Kelly cerita ke polisi, tato yang disiarkan sama persis dengan tato dia. Dan Kelly cerita dia sempat tinggal di Elephant Butte, tapi dia hilang ingatan. Kelly cerita, waktu itu dia lagi berantem dengan suaminya. Terus Kelly pergi ke bar. Entah apa yang terjadi, 3 hari kemudian, Kelly dituduh suaminya selingkuh. Kelly nggak inget apa-apa. Intinya, suaminya bilang, setelah Kelly hilang selama 3 hari, ada bapak-bapak yang nganterin Kelly dan bilang menemukan Kelly terkapar di pantai. Waktu itu suaminya Kelly marah. Suaminya kira Kelly ikut pesta narkoba. Kelly sampai sumpah ke suaminya dia bener-bener gak inget dan yakin dia gak ikut pesta narkoba. Cuman suaminya udah gak percaya. Jadi Kelly langsung diceraikan. Kelly lalu pindah ke Texas, terus dia nikah lagi, tapi dengan suami barunya, Kelly sama sekali gak mau disentuh. Kelly gak tahu kenapa, dia tiba-tiba depresi, punya anxiety, dan benci dipegang orang. Sampai akhirnya dia tahu kalau dia adalah korban dari David, Jesse, dan Roy, dan Cindy. Barulah terjawab misteri kenapa dia punya kelainan-kelainan ini. Ada satu hal lagi yang bikin gue merinding banget. Jadi, ada satu petugas FBI yang tugasnya memang disuruh untuk mensketsa semua barang bukti. Berhubung di kasus ini barang buktinya banyak, satu trailer itu semuanya barang bukti. Petugas FBI ini yang bernama Patricia,
harus mensketsa semua alat bukti satu persatu. Jadi Patricia sempat tinggal di dalam trailer ini selama 5 hari untuk mensketsa semuanya. Setelah selesai mensketsa semua alat bukti, Patricia bikin laporan, dia kirim ke pusat FBI, terus dia pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, Patricia langsung bundir. Kemungkinan besar mental Patricia terganggu setelah melakukan investigasi dan mensketsa satu persatu alat penyiksaan. Kasian banget. Sampai sekarang, nggak ada satupun jenazah yang berhasil ditemukan oleh polisi. Tapi dipercayai, David setidaknya membunuh satu wanita setiap tahunnya sejak berusia 14 tahun. Waktu David, Jesse, Roy, dan Cindy ditangkap, David meminta ke polisi, dia bakal cerita semuanya asalkan Jesse nggak bakal dihukum. Dan polisi setuju. Jadi Jesse cuma mendekam sekitar 1 tahun di penjara kemudian bebas. Nggak adil banget ya. Sedangkan David dihukum 224 tahun di penjara. Cynthia dijatuhi hukuman 36 tahun di penjara, sedangkan Roy yang terbukti membunuh Mary dijatuhi hukuman 30 tahun di penjara. Dan menurut gua, hukuman-hukuman ini terlalu singkat untuk mereka. Karena Cynthia dan Roy sekarang juga sudah bebas. Jadi satu-satunya yang masih mendekam di penjara adalah David. Tapi David pun cuma mendekam di penjara sehari. Kenapa? Karena di hari pertama David masuk penjara, dia kena serangan jantung. Lalu meninggal dunia. Dan itulah kisah Toy Box Killer. Kadang-kadang gua nggak percaya kejadian ini tuh benar-benar nyata. Soalnya lebih absurd daripada cerita film. Gua selalu berharap kita semua dijauhkan dari monster-monster gila seperti ini. Semoga kita selalu aman dan juga selalu bisa berhati-hati dimanapun kapanpun. Sekian dulu video kita kali ini. Thank you so much untuk kalian yang sudah mendukung Ruang Gelap, yang selalu nge-like, komentar. You guys are the best. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Dan I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.